mulai. Selamat pagi Miss Rani. Selamat pagi Miss Dayu. Iya, oke. Jadi bagaimana nih kabarnya hari ini? Ya, hari ini ceria. Seperti biasa ceria-ceria saja. Oh, biasa dengan warna bajunya ya. Ya, biru menyala. Iya, jadi Miss kan kemarin ya kita sudah melaksanakan kegiatan observasi kelas. Kemudian di kelas 12.5 kan kemarin ya, dan saya juga sedang mengikuti di sana di kelas. Nah, sekarang perasaannya gimana nih saat pelaksanaan observasi di kelas kemarin? Jujur waktu pelaksanaan observasi itu ya sedikit grogi mungkin karena ditungguin ya. Tidak seperti hari-hari sebelumnya gitu, tapi saya merasa memang ada sedikit yang kurang, yang ada terlewatkan. Itu mungkin karena grogi itu gitu. Jadi tapi overall semuanya ya saya bisa atasi ya. Oke, kalau sekarang nih sebelum dari apa ya hasil yang saya lihat, kalau menurut pribadinya atau dari misalnya sendiri kan tadi disampaikan ada beberapa hal yang belum tercapai apa itu kira-kira? Saya lupa memberitahu kesepakatan kelas. Kemudian setelah saya ingat-ingat lagi, oh iya tujuan pembelajarannya sebelum sampaikan. Mungkin karena teringat yang sebelumnya sudah saya lakukan dan yang sekarang ini saya lupakan seperti itu. Iya, jadi itu beberapa ya. Jadi memang dari persiapan yang sudah disampaikan pada kegiatan praobservasi kemarin dan sesuai dengan pengalaman yang sudah saya lakukan di kelas, itu ada memang beberapa hal yang terlewati ya. Jadi di awal mungkin seharusnya kita setiap pertemuan mengingatkan tentang kegiatan kelas kita kepada anak-anak. Kemudian tujuan pembelajaran juga kan kemarin kayaknya application letter ya. Iya, application letter. Sepertinya anaknya antusias sekali karena mereka akan berguna langsung ilmunya. Iya, betul. Kelas 12. Nah, itu sih yang di awal memang itu yang terlewati. Nah, kemudian kan saat praobservasi kayaknya Miss pernah menyampaikan tentang kegiatan berdiferensiasi saat kelas. Itu sudah ya Miss? Untuk kegiatan berdiferensiasinya sudah saya lakukan ya. Itu mungkin apakah ada mungkin sedikit yang terlewatkan? Iya, kalau saya lihat sih dari awal untuk diferensiasinya, kalau untuk di awal konten itu sudah bervariasi, tidak hanya dari sumber tapi juga dari anak-anak sendiri yang mereka tahu itu juga Miss anjing anak-anak itu sekali menurut saya. Kemudian hanya ada satu sih Miss kalau yang saya lihat itu pada saat hasil akhirnya. Jadi kan itu mereka bekerja berkelompok ya. Jadi kalau menurut saya itu kan biar terlihat lebih berbeda hasilnya, mungkin bisa disebut kalau anak-anak itu tidak melulu mengerjakan sesuai dengan arahan kita. Jadi mereka bisa menghasilkan sebuah produk itu dari kesepakatan kelompoknya. Iya, pada saat itu saya suruh mereka menulis. Ya, semuanya menulis pada saat itu ya. Jadi mungkin bisa disampaikan sekarang kan anak-anak mungkin lebih pintar ya, mungkin dengan menyampaikan melalui infografisnya, pakai memanfaatkan Canva yang sepertinya mereka lebih bisa ya dari kita tanpa kita perlu belajar memberikan mereka. Baik, Miss, kemudian setelah kegiatan kemarin kan mungkin ada sih beberapa aktivitas pengembangan yang Miss Rani ingin lakukan di pembelajarannya. Boleh tahu itu Miss? Beberapa aktivitas pengembangan yang mungkin di pertemuan berikutnya akan saya lakukan itu seperti persepsi, kemudian orientasinya dan juga motivasi yang biar bisa membangun motivasi ke anak-anak itu biar lebih ceria lagi, biar lebih serius dalam mengikuti pembelajaran seperti itu. Oke, jadi ada motivasi kemudian orientasi ke muridnya juga. Nah, kira-kira tujuannya itu apa Miss dari kegiatan pengembangan yang disampaikan? Pastinya tujuan yang ingin saya capai itu pastinya untuk semua murid biar mereka lebih aktif lagi dalam menerima feedback dari saya, misalnya saya pengajaran apa, biar mereka bisa juga ikut mendapatkan feedbacknya seperti itu. Kemudian lebih aktif berdiskusi dan berinteraksi di sana, karena biasanya kalau misalkan kita sudah sampaikan di dalam kelompok
biar pembelajarannya lebih berpusat kepada murid ya. Iya, lebih Oke, berpusat ya. kepada muridnya ya. Nah, kira-kira dari tujuan yang disampaikan itu menurut Miss Nani itu ada nggak ukuran keberhasilannya di mananya? Pastinya selain dari nilai-nilai atau ya nilai pengetahuan yang kita lihat di sana, pastinya juga yang saya ukur di situ dari keseharian mereka, dari nilai sikap, dari pengetahuan, sikap dan juga keseharian mereka seperti itu. Aktif tidaknya mereka mengikuti atau menjawab pertanyaan yang saya sampaikan seperti itu. Iya, jadi memang secara tidak langsung nilai sikap itu memang harus selalu diselipkan ya untuk membentuk sebuah karakter siswa yang profil pelajar Pancasila itu memang harus selalu diselipkan. Kita tidak perlu menyampaikan ke siswa, tapi secara tidak langsung kita mengamati dan menilai sikap mereka sehari-hari. Ya. Oke, dan untuk area pengembangan ini, Miss, kira-kira yang faktor pendukungnya ada nggak Miss untuk mencapai tujuannya ini misalnya? Pastinya kalau di faktor pendukungnya, apalagi sekarang zaman sudah canggih, jadi saya berusaha untuk menyampaikan dengan media yang lebih menarik juga bagi mereka. Seperti sekarang kan ada Canva, mungkin saya bisa masukkan media Canva tersebut, jadi pembelajaran tidak hanya melalui PPT yang biasa, tetapi bisa secara bergantian dengan Canva atau mungkin dari YouTube disampaikan. Yang jelas yang utamanya itu dari medianya. Iya. Nah, contoh real ya berarti. Iya. Karena itu mungkin lebih menarik ya. Iya, jadi mereka bisa langsung melihat, bisa langsung menganalisis, membayangkan oh ya seperti ini jadi. Iya. Dan mungkin pada saat nanti di produk itu kalau anaknya yang mau vlog juga bisa kok. Gitu ya. Iya sih, kalau di saya biasanya kalau misalnya ada beberapa tugas itu yang tidak mengharuskan mereka nulis, jadi kalau mereka membuat